Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan di hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pada minggu akhir yang ketiga. Saya mempersilakan Bapak Ibu, anak-anak untuk bersaat teduh. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Bapa begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami ada di hari ini, di dalam detik ini Tuhan. Bapa masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Setelah kami beristirahat semalam, Bapa menjaga kami dalam istirahat kami, dan Bapa masih menyertai kami di dalam pagi kami bangun untuk mempunyai harapan yang baru. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kami beribadah. Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapa juga memberkati teman-teman kami dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Jauhkan dari mara bahaya hingga maut sekalipun Tuhan, agar mereka dapat berkumpul bersama dengan kami di sini untuk memuji dan mensucikan nama-Mu. Bagi jemaat kami yang belum sempat mengambil tempat di tempat hari ini, Bapa memberkati di aktivitas mereka, keadaan mereka dalam keadaan sakit, Bapa melawan dengan mereka juga kesembuhan. Bagi mereka yang kurang peduli atau malas-malasan, Bapa mau memberikan mereka berkat hikmat agar mereka sadar untuk dapat berkumpul bersama dengan kami kembali. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi Mulia Raja Mulia. Bapak, Ibu, dan anak-anak saya mohon untuk berdiri. Roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami
kita, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih, silakan kembali. Penjagaan iman kita terambil dari Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 236 dari Pulau dan Benua. Yesaya 12 ayat 2 sampai 26 kita akan baca secara pergantian. Nanti saya ayat yang ke-20 ya, ayat yang kedua, Bapak Ibu ayat yang ketiga, kemudian nanti ayat yang ke-6 kita baca bersama.
Yesaya 12 ayat 2 hingga ayat yang ke-6. Yesaya 12 ayat 2 hingga ayat yang ke-6. Bila sudah menemukannya, saya mengundang Bapak Ibu dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatan yang mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bersama. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Amin. Gloria Patri, gloria bagi Bapa. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan membacakan epistel kita di pagi hari ini dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus. Amin. Kita akan masuk pada warta jemaat kita di hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya ibadah di hari ini membuat sukacita yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Adapun warta gereja minggu ini untuk pelayanan minggu depan, yaitu kita sekalian Natal tanggal 19 Desember 2021. Nanti pengkhotbah Bapak Pendeta Nababan yaitu Chris Gurianto, pemusik Bapak Ritonga Koleta Reza, kemudian doa syafaat Bapak Panjaitan. Kemudian untuk laporan kehadiran keuangan ibadah umum minggu yang lalu, laki-laki 10, perempuan 8, anak-anak 5. Untuk persembahan kita, persembahan pertama 182.000,
persamaan kedua 176.000. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaat yang mau memberikan janji iman untuk mendukung pengembangan gereja, dapat ditransfer melalui nomor rekening mandiri yang tertera dalam kertas liturgis kita atas nama Gereja Metodis Indonesia. Demikian warta minggu ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kita masuk pada ruang kesaksian. Ada yang mau bersaksi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan ibadah kita. Sebelum kita masuk pada doa syafaat, kita akan menyanyi Hai Siarkan di Gunung. Nanti ayat yang kedua Bapak Pendeta kita silakan ke depan. kasih ya Bapa atas segala kebaikan dan pemurahan kepada kami seluruh jemaat saat ini. Terima kasih Tuhan untuk telah memelihara hidup kami sepanjang satu minggu ini, menjaga dan melindungi kami, menolong kami dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, dalam setiap kegiatan usaha kami. Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk telah juga menjaga kami sepanjang satu minggu ini, menjauhkan kami dari segala hal berbahaya, sakit penyakit, terutama wabah virus corona saat ini, dan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Ampunkanlah kesalahan dan dosa kami walaupun banyak melawan kehendak, baik dari perilaku perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kami, ataupun ungkapan kata yang keluar dari mulut maupun yang ada di hati dan pikiran kami. Sucikanlah dan kuduskan kami Bapa, agar kami layak ada di hadapan dan kami layak disebut sebagai anak-anak. Terima kasih ya Bapa. Kami seluruh jemaat pada saat ini, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di rumah yang kudus ini Bapa, beribadah memuji dan memuliakan secara maaf. Dan kami juga datang dengan membawa segala pergumulan hidup kami masing-masing Bapa, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, pilihlah kami satu persatu Bapa, dan dengarkan apa menjadi pergumulan kami. Kami sebagai orang tua Bapa dan ibu dalam keluarga kami masing-masing, sebagai penumpang dan penunjang kehidupan keluarga kami, karena Tuhan selalu memberkati kami, memberkati dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan, kegiatan usaha kami. Jaga dan lindungi kami selalu Bapa. Jauhkan kami dari segala berbahaya, sakit penyakit, serta turun saat ini. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan Bapa, dan limpahkanlah berkat-berkat-Mu kepada kami semua, supaya kami bisa menafkahi kehidupan keluarga kami masing-masing. Berikan kami roh hikmah dan kebijaksanaan, supaya kami menjadi contoh dan teladan dalam keluarga kami masing-masing, dan bisa mendidik anak-anak kami yang baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang masih bayi
yang sudah maupun yang sudah bersekolah dari tingkat SD, dari tingkat TK sampai yang perguruan tinggi. Berkatilah anak-anak kami Bapak. Berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, permainan mereka, perjalanan mereka menuju ke sekolah, dan berkatilah mereka Bapak dimanapun dan dimanapun mereka berada. Bapak kiranya Tuhan juga selalu membantu anak-anak kami ini melakukan aktivitas mereka, menyelesaikan setiap permasalahan dalam sekolah mereka. Berkatilah anak-anak kami Bapak dan setiap pergumulan mereka Bapak, dan menjadi cita-cita dan harapan mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab seturut dan cinta kasih. Terima kasih Bapak. Jagalah anak-anak kami Bapak, berikan mereka roh hikmah, kepintaran dan kecerdasan. Engkau jamah hati mereka Bapak, Engkau genggam hati mereka, dan tidak ajarilah mereka Bapak seturut dan kasih dalam anak-anak kami menjadi anak yang dengar, yang taat dan setia datang kepada. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, anak-anak kami, baik yang masih bayi ataupun yang sudah sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, kami bawa dan taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan yang mengatur kehidupan mereka, mulai dari pertumbuhan mereka ya Tuhan Yesus, pendidikan mereka, masa depan, jodoh dan pekerjaan mereka nanti suatu saat. Kami bawa dan taruh semuanya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang mengatur, yang menolong mereka, yang terbaik baginya Tuhan Yesus. Itu dulu yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemuda kami yang ada di jemaat ini. Berkatilah para pemuda-pemudi kami Bapak. Berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan dan kegiatan mereka, dimanapun dan dimanapun mereka berada. Biarlah langkah kaki mereka yang sesuai dengan cinta kasih Bapak. Jaga para pemuda kami ini, supaya terhindar dan terjauh dari segala pergaulan dosa yang tidak Kau inginkan ya Tuhan. Jam hati mereka dan perbaharui mereka selalu Bapak setiap hari, supaya mereka menjadi orang-orang anak-anak yang sesuai dengan kehendak Bapak, yang mau melakukan apa yang Kau kehendaki Bapak. Jaga dan lindungi mereka selalu dari segala hal berbahaya terkena wabah virus corona saat ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan senantiasa Bapak, dan berkati mereka dalam pekerjaannya jika mereka sudah mendapatkan pekerjaan, dan berkati juga mereka yang masih dalam proses pencarian pekerjaan. Tuhan kiranya membukakan pintu dan buka jalan untuk berkasih. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh pemuda pemberi kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Jika di antara mereka ada dalam keadaan sakit Bapak, kiranya Tuhan melawat mereka dan menjamah seluruh tubuh mereka Bapak. Biarlah lewat obat-obatan dan makanan minuman yang mereka konsumsi sebagai jalan dan menjadi nyata untuk dalam tubuh mereka, penyembuhan mereka yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekiranya ada di antara jemaat yang malas-malasan Bapak, Tuhan menjamah hati mereka, mengetuk pintu hati mereka Bapak, dan berikanlah roh takut akan Engkau Bapak, supaya mereka di saat-saat mendatang bisa bersama-sama kembali akan tempat ini beribadah dan memuji dan melihat kebesaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada hari ini juga kami juga turut berbahagia Bapak, karena salah satu jemaat kami, saudari kami Denis berulang tahunnya Bapak. Terima kasih Bapak atas umur yang panjang yang kuberikan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pertama usia yang kuberikan kepadanya. Tuhan kiranya selalu memberkati dia, memberkati dalam setiap aktivitasnya, pekerjaannya, dalam setiap pergumulan hidupnya Bapak. Tuhan selalu menopang, membimbing dia, dan mengambil tangannya Bapak, menutup dia ke jalannya, supaya dia selalu bersama-sama dengan Engkau Bapak dalam menempuh kehidupannya di masa-masa mendatang. Biarlah dalam kehidupannya ini ya Bapak, lebih banyak dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya saudara kami ini Tuhan selalu memberkati dia, memberikan senantiasa panjang umur kepadanya, dan memberkati setiap aktivitasnya apapun yang direncanakan dan dilakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pergumulan kami di jemaat ini, untuk pencarian tanah yang sekarang sudah ada di sekarang ada bantuan dari pusat, dari gereja pusat Pak. Kami bersyukur dan terima kasih banyak karena pertolongan Tuhan, karena tercampur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga para majelis pendeta dan misi Jakarta Pusat mau mendengarkan apa yang menjadi harapan kami di tempat ini. Jika untuk pekerjaan kami selanjutnya Bapak, untuk pencarian tanah, kiranya Tuhan juga selalu bercampur dan selalu bersama-sama dengan kami seluruh jemaat-Mu, bahu-membahu Bapak, untuk proses pencarian tanah pembangunan gereja selanjutnya. Dan juga Bapak, di minggu depan kami jemaat Metodis dan itu dan Gereja yang berjasa, kami akan berkumpul bersama-sama di tempat ini Bapak, menyambut memperingati kelahirannya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biarlah acara ini berjalan dengan aman Bapak, berjalan dengan lancar sesuai dengan kita aslinya Bapak.
Kami ya Tuhan menyerahkan semua kepada dalam tangan pengasihan-Nya. Berkati setiap yang terlibat dalam acara ini Bapak, yang merencanakan maupun yang turut ambil bagian adalah seluruh jemaat yang bersama-sama dengan berkat semuanya Bapak. Biarlah semua acara ini sesuai dan kita kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang kami juga berdoa Bapak untuk jemaat kami yang terdahulu yang sudah tidak lagi bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan mengetuk hati mereka, memberikan hak-haknya ke Bapak, supaya mereka juga dengan penuh sukacita datang kembali ke tempat ini beribadah menjadi murid-murid di nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Amang pendeta kami, Amang pendeta Semakin kita ikut tebakan setiap yang semakin. Kiranya Tuhan berkati Amang pendeta ini, berkati dalam setiap aktivitasnya, perlayanannya, berkati juga Ina dan anak-anak Bapak. Biarlah Tuhan memakai Amang secara luar biasa untuk melayani tempat ini. Kami akan seluruh keluarga kita dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga kepada Amang pendeta apa-apa yang membantu dalam pelayanan di metode sini. Kiranya Tuhan itu selalu berkati Amang pendeta apa, berkati setiap aktivitasnya, pekerjaannya, dan apapun berkati kepada kami. Juga Tuhan berkati dan anak-anak yang jauh di sana, kedakaan yang juga bersama-sama. Berkati semuanya Bapak, kami akan seluruh kehidupan Amang pendeta apa yang juga tentang kasihan Tuhan. Dan juga para Pak Guru, dengan Tuhan berkati yang Pak Guru yang Tuhan, jangan lagi dia senantiasa Bapak. Biarlah Tuhan yang Tuhan hati kami, pikiran kami semua, maka bisa hati sepikir dan bangun untuk membangkitkan jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami kepada para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah yang berada saat ini. Berkatilah seluruh pemimpin kami Bapak. Berkati mereka dalam setiap aktivitasnya, berikan roh hikmat dan kebijaksanaan. Supaya mereka mau melayani kami dengan masyarakat yang baik Bapak. Betul yang kita kasih Tuhan. Para aparatur keamanan dan petugas medis, Tuhan juga selalu berkati mereka, memberikan hiburan kepada mereka, supaya mereka mau melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita. Hanya karena maafkan. Terima kasih ya Tuhan. Ini adalah doa persembahan kami hari ini. Hanya kami naikkan ke kami. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Amin. Kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyi nyanyian rohani metodis nomor 143, Bila Topan Terus Melanda Hidupku.
penuh kasih. Dengan segala rahmat kasih karunia Tuhan yang terus menolong menyertai hidup kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Dan bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan hari demi hari dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami telah memberikan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami teman-teman yang memberikan. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan dalam setiap pekerjaan pelayanan kami. Maka berkatilah persembahan ini biarlah menjadi alat Tuhan untuk mendukung pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Berkati gereja ini yang mengelolanya, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk pada pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Guru Injil Yanto, Pak Yanto, untuk menyambut firman Tuhan. Dan kita menyanyi nyanyian Rohanis Metodis nomor 243, Kita Sorga Bergema. Nanti ayat pertama saya nyanyi bersama, ayat kedua dipersilakan Guru untuk sambil berada di tempat di depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini memuji membesarkan nama Tuhan. Dan tentunya bentar lagi juga kita akan bersama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan kita juga di saat ini sudah semuanya sudah siap ya, baju baru dan lain sebagainya. Pasti ya tentunya pasti ada sukacita lah bagi kita bersama menjadi satu keluarga. Anak-anak juga tidak sabar lagi untuk memakai baju baru, sepatu baru. Dan tentunya itu hal yang luar biasa ya, seperti membuat kita ada semangat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ketidaksabaran itu ketika membuat kita akhirnya tentunya ada dorongan yang kuat dalam hidup kita supaya kita merayakan pesta perayaan Natal ini dengan penuh sukacita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan
yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan memperhatikan setiap Alkitabnya dan bisa menyimak. Demikian kebenaran firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit itu bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan melakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita atau firman Tuhan pada saat ini yaitu tentunya masih berbau dengan bagaimana kita sebagai orang percaya, yaitu dengan tema "Sudah siapkah menyambut Sang Juru Selamat?" Tema firman Tuhan kita adalah "Sudah siapkah menyambut Sang Juru Selamat?" Karena saat ini tentunya kita dalam masa menyongsong penantian, ya, penantian dalam minggu Advent yang ketiga, sehingga kita bersama melihat bahwa kita memasang 3 lilin. Tentunya ini adalah suatu hal yang tentunya 3 lilin ini melambangkan bahwa ada sukacita, pengharapan yang tidak tertahan lagi, karena kelahiran Tuhan sudah sangat dekat. Tentunya ini adalah minggu Advent yang ketiga, melambangkan sukacita di tengah dan pengharapan di tengah-tengah keluarga Kristen di dalam menyongsong hari Natal. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, bagaimana caranya mereka mengalami pertobatan atau pembaharuan diri dalam setiap kehidupan mereka. Karena kita ketahui di sana bahwa sebelum tentunya kita tahu bahwa Yohanes adalah yang akan memberikan jalan. Dia akan berseru-seru di padang gurun untuk semua orang-orang percaya yang mendengar dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan tentunya sehingga kita dapat melihat di sini bahwa ketika orang banyak itu datang berbondong-bondong, mereka dibaptis dan juga mereka diberi diri untuk dibaptis. Tentunya disitulah akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan kepada orang-orang itu, bahwa mereka bertanya bagaimana caranya mengalami pertobatan atau pembaruan diri di dalam kehidupan mereka. Karena kita lihat di dalam ayat yang ke-7, di sana banyak orang yang datang untuk dibaptis, dan Yohanes melihat bahwa mereka datang dibaptis namun tanpa pertobatan. Mereka hanya datang karena mendengar seruan, ada suara yang berseru,
Jadi mereka berbondong-bondong datang untuk dibaptis. Dan Yohanes tidak yakin dengan kesungguhan mereka. Sehingga kita dapat melihat di sana bahwa tentunya Yohanes tidak yakin dengan kesungguhan mereka datang untuk dibaptis. Tetapi mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Dapat kita melihat bahwa memang orang banyak saat itu belum sampai kepada pertobatan yang sejati. Mereka hanya datang untuk dibaptis dan mereka hanya ingin tanda pertobatannya saja. Tetapi tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Inilah yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga Yohanes menegur mereka dengan keras dan mengatakan di sana di ayat yang ke 7 di sana dikatakan bahwa dia berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Dan perkataan ular beludak ini berarti mereka selalu menjauh dari Allah, atau kata ular beludak ini adalah ular beracun. Jadi ini merupakan suatu gambaran mengenai kekuatan jahat yang mengancam umat Allah pada saat itu. Jadi ini merupakan gambaran mengenai kekuatan jahat yang mengancam umat Allah. Sehingga Yohanes menyebut mereka sebagai ular beludak, yang berarti mereka selalu menjauh dan melawan Allah. Itulah yang terjadi sehingga kini mereka datang dibaptis agar bisa lepas dari murka Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya datang dibaptis saja, namun tidak dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah masalahnya sehingga walaupun mereka dibaptis, tetapi tidak ada pertobatan, mereka tidak akan luput dari murka Allah. Di sana dikatakan bahwa bisakah kalian lari daripada murka Allah? Tentunya kita dapat melihat bahwa tentunya mereka akan tidak luput dari murka Allah kepada mereka. Dan hal yang penting adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena kita dapat melihat yang dimaksud adalah inilah yang dimaksud dengan Yohanes. Itu bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan perlihatkanlah buah pertobatan itu. Karena tentunya ini penekanan yang dikatakan oleh Yohanes bahwa jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena ketika orang banyak mendengarkan khotbah Yohanes pada saat itu, mereka sangat sentuh hati mereka, sangat tersentuh, sehingga mereka lalu bertanya kepada Yohanes, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Sehingga Yohanes menyuruh mereka untuk melakukan tindakan yang nyata dan yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kita lihat dalam konteks surat Tuhan saat itu. Tentunya, dan kepada orang banyak, Yohanes meminta mereka untuk membagikan bajunya kepada orang yang membutuhkan. Dan juga kepada para penagih pajak, Yohanes meminta supaya mereka jangan menagih lebih daripada ketentuan yang berlaku. Karena sudah ditetapkan, jadi mereka harus bersama-sama menagih sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Dan juga kepada prajurit yang sudah dilambang di sini, katakan di sini bahwa diminta supaya tidak bertindak sewenang-wenang saja, merampas dan bahkan memeras. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya penekanan dari Injil Yohanes ini, teks firman Tuhan di sini dikatakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan gajimu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang engkau miliki. Dan kelompok-kelompok ini tentunya dianggap sebagai orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kelompok-kelompok ini hanya tidak peduli dengan sesama manusia, sehingga kelompok-kelompok ini disebut sebagai kelompok yang serakah, rakus, dan juga serta kelompok pemeras dalam setiap kehidupan mereka. Inilah yang terjadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga Yohanes menegur mereka dengan sangat keras. Hai kamu ular beludak, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu supaya engkau melarikan diri
dari murka yang akan datang. Tentunya ini suatu teguran yang sangat keras kepada mereka, pada orang-orang yang datang untuk berbaptis, orang-orang yang datang untuk mereka bahkan diberkati pada saat itu. Namun pada artinya mereka hanya datang saja, mereka hanya berbondong-bondong saja, ikut-ikutan saja untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu, namun tidak dengan kesungguhan hati mereka untuk bertobat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya cara-cara memperbaiki diri yang dianjurkan Yohanes Pembaptis yaitu dimulai dari kehidupan pribadi masing-masing, dimulai dari kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu yang serba berkecukupan dianjurkan dapat berbagi kelebihan dengan orang lain, dan yang mempunyai wewenang menarik pajak hendaknya berlaku adil dan jujur dalam bekerja, dan juga yang memiliki kekuasaan, senjata dan organisasi tentunya dapat belajar agar mempraktekkan ketidakkerasan yang mereka kerjakan. Itulah yang diminta oleh Yohanes Pembaptis ketika orang-orang banyak itu bertanya bahwa apa yang harus mereka kerjakan di dalam ketika mereka sudah mempersiapkan diri mereka, ketika mereka mendengar seruan dari Tuhan. Seruan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Tentunya mereka persiapkan adalah diri mereka sendiri di dalam setiap kehidupan mereka, dalam pekerjaan yang mereka kerjakan. Tentunya harus tidak merugikan orang lain, tetapi harusnya menjadi berkat bagi orang-orang yang saat itu ada di sesama mereka. Tentunya ini hal yang sangat penting kita lakukan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan apa arti semuanya itu? Artinya bahwa ketika kita belajar untuk memperbaiki diri, itu mulai dari pribadi kita. Tentunya ini adalah orang yang mau berproses untuk mengubah dirinya, orang yang mau benar-benar memperbaharui diri. Maka disitulah ia perlu belajar untuk memperhatikan sesama. Ia belajar untuk berlaku adil dan jujur dengan diri sendiri, jujur dengan pekerjaannya, jujur dengan segala tindakannya, bahkan di tengah-tengah keluarganya. Tentunya itu hal yang sangat penting. Tentunya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, disinilah ada pesan yang harus kita dapatkan dari konteks firman Tuhan pada saat ini, yaitu kita dapat mengetahui bahwa pesta Natal sudah dekat. Tentunya jangan bertanya lagi, apa yang akan saya dapatkan dari pesta Natal ini, tetapi bertanyalah akan apa yang akan saya buat untuk menyongsong pesta Natal ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, karena sering menyongsong hari Natal, pesta perayaan Natal, tentunya sering yang kita kerjakan, yang kita perbuat, tentunya itu hal yang sudah biasa. Itu mempersiapkan baju baru, mempersiapkan anak-anak kita mungkin baju baru, baju Natal dan juga lain sebagainya. Kalau di tentunya di bagian timur, di bagian timur tentunya di situ ketika pas hari Natal, tentunya banyak yang terjadi. Saya melihat bahwa yang mereka sibukkan adalah mencari baju Natal, bahkan pernak-pernik Natal itu tersendiri. Tentunya itu hal yang mereka lakukan, dan bahkan ada dalam suatu keluarga juga akhirnya sampai marah-marahan karena tidak bisa membeli baju Natal tersebut. Dan juga akhirnya kita dapat melihat bahwa anak-anak bahkan suami istri ketika mereka sudah melihat orang-orang di sekitar mereka sudah mempersiapkan baju Natal, baju baru untuk menyongsong hari Natal, tentunya mereka juga sepertinya tidak sabar juga untuk mau membeli, mau juga. Dan ini hal yang mungkin sering terjadi
ketika menyongsong perayaan Natal. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ketika kita menyongsong hari Natal, yang kita persiapkan adalah baju baru dan akhirnya karena tidak tercapai, hati kita tidak bersukacita. Hati kita akhirnya penuh dengan, pokoknya tidak ada suasana sukacita dalam hati kita karena dalam keluarga kita karena kurangnya ekonomi dan akhirnya kita harus memaksakan diri untuk membeli baju baru dan lain sebagainya. Tetapi yang diharapkan adalah ketika ada baju baru itu penting juga. Tetapi yang penting di luar baru, di dalam juga baru. Jadi jangan yang terlihat di luar yang baru, tetapi hati kita akhirnya tidak terpancar sukacita di dalam merayakan Natal. Karena pengalaman yang terjadi atau yang pernah saya alami yaitu dalam menyongsong Natal, yaitu pada waktu itu saya masih SD dan tentunya saya juga seperti Abi untuk mempersiapkan liturgi dan tentunya pasti ada baju baru yang saya siapkan. Dan itu hal yang sangat saya tidak lupakan, yaitu dimana pada saat mempersiapkan baju baru untuk nanti menyambut Natal dan saya akan maju untuk liturgi pada hari H, dan saya dengan nenek saya pergi ke pasar, kami membeli baju baru. Dan tentunya saya saat itu masih kecil dan tidak tahu ini baju yang seperti apa yang akan dibeli. Akhirnya nenek saya membeli, karena nenek saya sudah tua juga. Jadi tentunya tidak bisa membedakan baju perempuan dan baju laki-laki. Iya, jadi akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika membeli dan ketika saya memakainya itu dari atas itu kecil sampai di bawahnya itu agak besar. Jadi dia seperti itu kan celana panjang. Jadi saya juga tidak tahu apakah itu baju laki-laki atau perempuan, saya yang siap memakai saja. Jadi akhirnya pada hari H saya dengan percaya diri di depan dan membaca, orang melihat dari bawah sampai atas. Saya pokoknya tidak tahu apa yang terjadi, hanya mereka tersenyum melihat saya pada saat itu. Dan pada saat itu tentunya saya merasakan bahwa hanya karena untuk mempersiapkan baju baru, akhirnya saya tidak memperhatikan, menyiapkan dengan baik baju yang saya pakai itu baju atau celana perempuan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita karena kepengen sekali untuk membeli baju baru, hanya tidak memperhatikan apa yang menjadi akhirnya timbullah suatu hal yang mungkin kesana itu sangat baik untuk kita juga untuk suatu hari nanti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya apabila kita melihat di sini bahwa menyongsong hari Natal, tentunya yang kita persiapkan adalah pembaharuan hati kita dan tindakan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Itu khususnya tindakan kasih kepada sesama. Karena di sini terus ditekankan oleh Yohanes supaya kita memperhatikan orang-orang sekitar kita. Ini merupakan tuntutan yang mutlak untuk menyongsong juru selamat yang akan datang. Dan karena semuanya itu adalah sebagai wujud pertobatan yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Karena di mana ditekankan Yohanes Pembaptis bahwa jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sehingga orang banyak itu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Tentunya buah pertobatan itu tidak hanya ditandai oleh doa yang sungguh-sungguh, puasa yang sungguh-sungguh, tetapi yang dilakukan dengan tekun dan semangat. Tentunya doa, pujian dan juga puasa itu penting, tetapi semuanya itu akan menjadi tiada artinya kalau kita tidak sertai dengan perbuatan yang nyata. Kita tidak lakukan dengan kenyataan dalam setiap kehidupan kita di dalam menyongsong perayaan Natal ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menata hidup kita dengan baik supaya kita dapat menyambut kelahiran Juru Selamat sebentar lagi itu dengan penuh sukacita. Jangan ada dusta di antara kita. Pokoknya jangan ada apa-apa di antara hati kita sehingga akhirnya kita ketika
Harusnya hari Natal itu terpancar cahaya bintang, bahkan lampu-lampu yang bersinar itu terpancar juga dalam hati kita. Itu terpancar lewat aura muka kita. Harusnya itu menjadi bagian kita, tetapi kita malah terus berkerut dan juga tidak ada semangat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkah kita menyambut Natal dengan sukacita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang surga, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami kembali untuk menyongsong hari Natal ini. Kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik ya Tuhan. Tidak hanya dari luar tetapi dari dalam, supaya kami terus memancarkan sinar Natal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, menyerahkan firman ini dalam setiap kehidupan supaya kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan ini dengan pujian Tuhan Allah beserta kita. Semua yang demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan dunia. Amin. Doa bagi kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang terus menolong, menyertai setiap langkah kehidupan kita.
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.